pada sore hari ini kita juga kedatangan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa langsung persilakan dua orang tersebut langsung naik ke atas panggung aja ya. Boleh. Oke, jadi silakan Pak Pandu dan juga Pak Edi untuk naik ke atas panggung untuk bergabung bersama kami. Gue dari mana nih? Mau jadi Oke, Oh ya udah, oke. santai aja ya. Oke. Lah, Waduh, kepleset lagi. pleset lagi. Oh, jorokin aku ya? Lu jatuh sendiri tau gak? Lu kan hobinya emang jatuh gitu kan? Hobi ya? Iya bener, sampai ada stikernya tuh di WhatsApp. Oke. Di sini kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Pak Pandu sebagai prinsipal dari Promax Batam City dan juga Pak Edianto sebagai GM Sales Marketing dari PT Puri Global Sukses Tbk. Ya mungkin langsung aja ya, ada sedikit pertanyaan yang pengen saya tanyakan nih ke Pak Pandu nih. Pak Pandu itu awal mulanya gimana sih? Bentar, Fernando. Oh gimana? Ini belum sah kalau kita belum opening nih. Biasa YouTube kita kan ada opening nih. Oh ya, gimana openingnya? Nah, kalian gimana? Kalian gimana biasanya? Ini Kita kan nggak ada panggung opening kalian. sih. Oh ya, oke. Halo, Jadi dengan Fernando di sini gitu. Kita yel dulu ya. Ya, Oke, ya. siap. Iya. Bukan Ya. ya, maksudnya opening. Ya, oke. Bumper gitu kan. Oke, bumper. openingnya jadi apa ya? Gue lupa jadinya. Ya. Heeh. Protokol itu apa gitu kan ya? Grogi. Ya, selamat sore para pengunjung sekalian. Balik lagi bersama protokol di sini. Property Talk Online by Puri. Nah, kalau podcast gimana nih awalnya? Oke. Halo Sobat Pro, selamat datang di Podcast, Property Podcast pertama kali dan satu-satunya yang membahas seputar properti di Kota Batam bersama saya Junius Maitris dan Pak Pandu. Panjang banget, Bro. Iya. Jangan satu-satunya dong. Gua kan udah ngikut juga. Dua-duanya dong. Agent aja maksudnya. Oh iya. Oh, apa versinya agent satu-satunya? Yoi. Iya. Kalau developer satu-satunya juga gua. Nah, keren Nanti gua kan? tambahin tuh. Tambahin Pertama satu-satu. dan satu-satunya juga. Yoi. Siap, Iya, mantap. Oke. Oke. Jadi langsung aja nih ya. Ada yang pengen banget nih gua tanyain ke Pak Pandu nih sebagai principal agent dari Promax Batam City gitu kan terutama. Sebenarnya Pak Pandu ini udah berapa lama sih eksis di industri properti dan kenapa sih awal mulanya itu gimana? Kok bisa terjun ke industri properti gitu? Apa didorong sama Junius atau gimana nih? Kok bisa Biasalah. terjun? Hah? Cari duit. Oh, duitnya emang banyak banget ya kalau jadi agent ya. Oke. Ya, yang jelas yang pertama cari duit dong ya. Yang pertama, yang kedua sebenarnya sih sebelum di properti saya di perbankan. Ya, saya di perbankan. Habis itu saya punya usaha. Punya usaha ternyata dari usaha itu kan ternyata ya namanya punya usaha. Ternyata usaha yang saya jalanin itu saya harus menjaga toko ibaratnya begitu lah ya. Jadi nah kebetulan kan saya bukan tipikal yang harus jaga toko. Bukan passionnya di sana. Akhirnya saya dapat tawaran oleh salah satu partner ya yang dari Jakarta. Kebetulan dia bilang Promes mau rencana mau masuk Batam nih. Mau nggak join? Ya udah dari situlah kita mulai terjun dari 2013 sampai sekarang. Jadi Promex kurang lebih udah 8 tahun di Batam. Oh, udah kurang lebih 8 tahun ya di Batam ya. Dan dengar-dengar bentar lagi mau anniversary ya. Betul, hari ini sebetulnya sih di bulan September ini adalah hari anniversary-nya kita sih. Pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Pandu nih. Kenapa Promax Pak? Kenapa nggak bikin sendiri gitu kan? Sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda di Batam yang bikin sendiri merek dari kantor agensinya sendiri gitu. Oke, kenapa Promex ya? Yang pertama ya kita ikutin alur pemerintah dong, mencintai produk Indonesia. Oke kan? Iya. Nah, kebetulan Promex ini adalah salah satu perusahaan franchise ya yang didirikan oleh para senior yang ada di Jakarta. Jadi kita berpusatnya di Jakarta, adalah Promex Indonesia. Jadi itu salah satu kenapa saya tertarik karena ya pertama produk Indonesia, ya kita membantu Indonesia untuk mengembangkan properti di Indonesia serta kita juga membantu pemerintah untuk melakukan perkembangan ekonomi. Ya, jadi itulah alasan saya kenapa harus ambil Promex. Terus yang kedua, karena sedangkan Promex sendiri kan adalah perusahaan franchise, jadi link saya tuh untuk mendapatkan untuk mendapatkan kerjasama dengan developer-developer yang ada di Jakarta tuh lebih gampang sih.
Jadi lebih trusted gitulah ya, lebih Lebih terpercaya juga ya. Oke. Nah, Promax ini kan termasuk salah satu kantor agent yang ya bukan salah satu sih, satu-satunya kantor agent yang melakukan penjualan The Monday City yang terbaik gitu kan. Rahasianya apa sih? Terus juga apakah Promax ini pasti ada visi dan misi ke depannya dong? Nah, visi dan misi ke depannya supaya penjualannya terus booming itu apa? Sorry ya kalau saya agak medok-medok gitu ya. Agak medok-medok ya. Sebenarnya gini, kita sebelum jual kan biasanya lihat produk Ya, juga Pak ya. Betul. Nah, banyak orang nggak tahu tuh PGS ini developer luar biasa dari Batam yang udah go public gitu loh. Mungkin kita bisa minta penjelasan sedikit nih dari Pak Edi nih. Kenapa? Baru kita mau jual gitu loh. Iya, mantap, mantap. Thank you Bro Junius. Ya, jadi kalau Puri Global Success ya seperti yang di booth pameran kita di depan ini, ya memang terpampang jelas di sini bahwa kita adalah developer yang memang developer lokal, tapi developer yang udah trusted. Sudah go public, kita sudah mencatatkan saham perdana kita ke Bursa Efek Jakarta. Dan bukan saja sampai di sana. Yang menariknya adalah kita selalu merangkul agent-agent dengan baik. Yang pertama, kedua juga menyelesaikan project-project yang kita pasarkan dengan baik, on time, on schedule, itu yang menarik. Sedemikian sehingga saya yakin sekali salah satunya juga dari Promax Batam City ini sangat tertarik untuk bekerja sama kita dan bahkan fokus banget sampai menjadi yang terbaik ya dalam penjualan project The Monday City ini, di mana kita sebagai perusahaan yang sudah TBK ini selalu memberikan yang terbaik kepada customer-customer kita dan begitu kepada agent-agent yang membantu kita juga pastinya. Nah itu selain kualitas dari mutu, maksud saya adalah juga di waktu ya, kita juga perhatikan di sini. Jadi kita tidak ada utang project sama sekali kepada customer-customer kita. Saya yakin kedepannya kalau kita ada kembangkan project atau launching project baru lagi, yakin banget nih agent-agent di Batam, terutama Promax Batam City ini pasti waduh, greget banget lagi untuk pasarin lagi seperti itu Bro Junius ya, Bro Pandu ya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus Pak, kalau PGS ini kan udah banyak proyek yang tidak ada hutang proyek gitu loh Betul. katanya tadi kan. Ya. Boleh sebutin nggak sedikit proyek-proyek dari PGS itu apa aja sih? Oke, project kita memang berawal dari tahun 2016 ya, waktu kita starting kita punya project awal yang kita namakan The Monday Residence, dan itu juga salah satunya keberhasilan penjualannya juga campur tangan dari Promax Batam City ya. Nah kemudian ada Monday Bay, ada Monday Signature ya, Monday Junction ya, itu komersial area kita ya, berupa ruko yang sekarang sudah sold out juga. Dan kemudian ada Permata Residence ya, ada Diamond Residence 2, dan yang terbaru sekarang adalah bisa katakan project yang ketujuh ya dari PGS ya, yaitu The Monday City yang sangat hits, yang hype-nya luar biasa. Pada tahun 2021 di masa pandemi kita bisa menjual kurang lebih 1.000 unit. Ya, ini yang menarik sekali. Dan di rentetan dari schedule ke depannya, project-project yang akan kita launch ya sudah kita jadwalkan juga. Jadi buat pengunjung Grand Batam Mall, stay tune untuk project-project lanjutan kita seperti itu kira-kira. Luar biasa ya Pak ya. Ya, Kalau intinya kita- di 7 proyek kita itu ada nama Promax yang ikut menjual, ambil. Betul. Luar biasa. Yang peran andilnya luar biasa. Ya, oke. Oke, Pak Pandu pernah jual proyek mana aja Pak PGS Pak? Semua proyek sih. Semua ya? Semua. Ada customernya untuk semua proyek itu? Ada lah, namanya juga semua proyek pasti ada dong. Buset. Namanya jualan masa nggak ada Iya. customernya gimana? Kok aku nggak ada ya? Pada satu. Aku cuma Monday City aja soalnya. Ngomong-ngomong nih, proyek apartemen kan ada satu Permata ya. Permata Residence ya. Iya, Permata. Itu udah berapa persen sih, Bro? Penjualan kita ya. Iya, Oke. Pak. Kalau untuk penjualan kita sih udah ngehit sampai 70% ya, dan memang apalagi dari pembangunannya juga kita masih on schedule. Sekarang udah masuk layer terakhir sampai layer ke 10 ya. Lantai 6 ya, betul. Ya, untuk sampai ke lantai ke-6-nya. Nah, kita kalau untuk Permata Residence ini memang sesuai dengan yang kita jadwalkan, akan kita serah terimakan dengan kepada customer kita dengan baik juga.
Bisa juga dari teman-teman ataupun pengunjung Grand Batam Mall ini ingin mengetahui tentang Permata Residence ini ya. Jadi ini merupakan salah satu apartemen atau hunian yang berada di pusat kota di daerah Baloi tentunya ya. Yang mempunyai banyak sekali potensi-potensi investasi. Di sana juga sudah surroundingnya sudah ramai sekali, kulinernya dari pagi sampai malam ya. Kalau kita cerita tentang daerah Permata Baloi itu sangat luar biasa ya, di Permata Regency tentunya bersebelahan seperti itu. Nah, captive marketnya juga sangat luar biasa banyaknya ya, juga berdekatan dengan Universitas International Batam ya, juga berdekatan dengan Our Bros, beberapa pusat-pusat shopping mall ya, perbelanjaan yang ada di Batam maksud saya ya. Oke. Oke, luar biasa sih itu. Dan pastinya 30% itu kita nunggu dari Promax untuk Betul, bantu jualin juga, iya. bro. Kita balikin lagi nih. Iya. Permata Residence kan belum jadi nih. Ya. Udah jualan Monde City aja nih. Iya. Gimana tuh? Paralel dong bro. Iya, karena memang antusiasme untuk jualannya memang yang penting untuk penyelesaian proyeknya kita itu masih on schedule seperti itu, nggak ada masalah. Dan kenyataannya masih laku-laku aja ya. Benar ya, masih laku ya. Kalau laku banget kita ya, tahu di bulan ini aja untuk Permata Residence kita masih ada jual 5, bertahap kita ada jualan aja gitu loh. Meskipun bisa katakan proyek yang sudah ongoing sekian bisa katakan udah di atas tahun ya, ataupun proyek-proyek yang ready stock kita seperti Monde Residence, Monde Signature dan lain-lain, ada aja sih repeat order dari ataupun pembelian dari customer-customer baru seperti itu, Bro Junis. Ya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin Permata Residence itu angsurannya ringan banget, bro. Jadi kalau misalkan buat pengunjung yang ada di Grand Batam Mall ini punya duit 40 ribuan sehari aja, itu udah bisa nyicil Permata Residence 1 unit. Iya betul. Oh gitu ya. Iya 40 ribuan aja per hari. Pantesan penjualannya kencang. Kenceng Benar-benar banget. ringan gitu loh. Ringan untuk ya. semua Jadi orang. betul. Ramah kantong. Ramah lingkungan nggak? Lingkungan. Nah, berarti tapi penjualan yang setinggi-tinggi itu ada repeat order itu tidak terlepas dari tim PGS yang luar biasa saya rasa ya. Dan pastinya ya itu pasti, dan pastinya juga dari support dari eksternal tim eksternal kita yaitu tim-tim agensi seperti itu ya. Kita juga sangat apresiasi kepada tim-tim agensi yang ada di Batam khususnya, dan apresiasi juga kita berikan kepada Promax Batam City juga yang selalu fokus dari project awal kita Monde Residence sampai sekarang gitu loh. Nah, ini yang membuat kita konsisten untuk selalu mengembangkan proyek kita. Memang udah kita jadwalkan ya. Kita sangat pede dengan proyek-proyek yang kita luncurkan seperti itu. Ya, ya kurang. Lanjut ke pertanyaan tadi bro ya. Iya benar. Kenapa sih Promax bisa jualan Monde City ini banyak banget? Nah, Dan ini sebenarnya apa pengaruh dari developernya atau dari proyeknya atau dari hal-hal apa nih yang bisa mempengaruhi penjualan itu menjadi nomor 1 untuk agensi? Oke, sebetulnya sih tadi kalau dari pihak developernya kan udah dijelasin oleh Pak Edi ya, latar belakangnya ya. Itu sebetulnya sih salah satu kenapa Promax harus jualan. Ya namanya agensi, kita jujur kita juga harus mencari tahu dulu ya sebelum kita jualan. Sebagai sisi agensi kita harus mencari tahu developer itu sebetulnya siapa sih. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, jadi kita harus mengenal dulu siapa yang ada di belakang sebuah perusahaan. Ya, ternyata kebetulan kan PGS saya juga kenal baik dengan beberapa pemegang sahamnya. Ya, itu sebetulnya, dan juga selang waktu berjalan perkembangannya, terus melihat juga produk-produk yang telah dibangun on schedule atau tidak. Nah, itu sebagai salah satu pertimbangan buat tim Promax Batam City kenapa mau jualan proyek-proyek PGS. Nah, terus kenapa fokus nggak fokus ya jujur, kalau untuk fokusnya sih ya pertama ya kita nggak yang lain komisi dong, ya kan? Pasti udah jelas dah komisinya berapa, karena kita juga harus perhitungan dengan kos-kos yang ada. Ya, karena kita juga bukan semata-mata ya beda lah ya, kalau misalnya mungkin ada broker-broker yang ibaratnya non PT. Kita perusahaan-perusahaan yang betul-betul ada perusahaannya, ada PT-nya, dan kita eksis berada di Nagoya City Walk kan. Ya, itulah yang menyebabkan bahwa kita harus hitung-hitungan nih. Komisinya berapa dan lain-lain. Nah, ternyata hitung-hitungannya masuk, dan reward yang diberikan oleh PGS ke tim Promax atau tim tim agensi ya lumayan menarik. Jadi itulah yang saya sebagai leader harus mengalahkan tim saya itu berarah ke sana. Oke.
Tapi untuk pembayaran komisi, pencairan closing fee dan lain sebagainya itu lancar kan ya? Oh lancar Ya, dong. itu Ya, sebagai aku bukti. belum masuk nih. Ya sebenarnya. Itu lancarnya lancar ke PT dulu kan. Iya. Ini maksudnya ke PT dulu. Ya itu sebagai bukti dan komitmen kita juga sih. Sebenarnya bukan bukan untuk agency juga, bukan untuk in-house-nya juga, tapi juga untuk ke customer juga kita berkomitmen untuk memberikan apa yang sudah kita janjikan. Betul, seperti itu. betul. Kita agensi waktu milih sebuah proyek juga melihat apa benefitnya itu ke customer. Kalau nggak ada benefit untuk customer, kita jual juga susah ya Pak ya. Soalnya yang kita tahu, yang kita jaga sebetulnya ya, yang kita jaga sih dari sisi agent ya, dari sisi agent yang kita jaga itu adalah apakah bangunan atau proyek-proyek yang dibangun oleh sebuah developer itu bisa on schedule atau serah terima bangunan sesuai dengan jadwalnya. Itu yang kita jaga. Karena kalau kita tidak melihat backgroundnya tersebut, yang ujung-ujung yang dicari ya kita. Karena kita yang bantu jual. Dan ternyata Bro Pandu mewakili dari Promex Batam City ini sudah melihat juga deretan-deretan dari proyek-proyek PGS yang pernah dijual itu ternyata benar-benar on schedule seperti itu ya Pak Pandu ya. Betul Pak Edi. Dan kepengen support terus lah ya untuk proyek-proyek kita ya pastinya. Nah ini sedemikian sehingga bisa menjadi yang top number one untuk penjualan The Monde City seperti itu ya. Oke. Luar biasa, saya masih teringat sih kemarin waktu kita adakan satu itu apa namanya open table ataupun di apa Labors ya. Oh iya, Ya, kopi Labors Cafe ya. gratis. Kopi gratis. Ini Ingat loh Bro banget gua. Fernando, saya tanya Bro Pandu, Bu ini kita sampai jam 5 aja kan ya? Ya ternyata bukan sampai jam 5, ternyata timnya itu Bro sampai jam 9 malam. Saya ke sana ngambil ini apa namanya roll banner itu masih ada aja konsumen. Nah ini yang spirit yang luar biasa, saya lihat supportnya kepada kita ya di PGS waktu itu. Dan waktu itu sempat closing berapa itu Bro, masih ingat? Ya Bro Pandu? Kalau nggak salah hampir 20 ya. Iya hampir 20 sih, belasan hampir 20 saya ingat itu. Nah ini dalam satu hari dari pagi sampai malam kita dari timnya Promex Batam City itu hajar terus. Undang-undang customer terus jualannya luar biasa, dalam satu hari bisa jual sampai hampir 20 itu. Memang itu satu record yang ya selama saya berkecimpung di dunia properti untuk bikin open house bisa jualan sekian banyak itu pertama, saya jujur aja. Ya kadang-kadang kita nggak pakai satu tangan bisa jual 5 aja, waduh itu juga jago banget gitu ya. Ini bisa mendatangkan orangnya menurut datang terus, nggak berhenti-berhenti dan tim salesnya itu support terus ya, jelaskan terus dengan benar-benar intensif. Nah inilah yang saya bilang. Kenapa pada hari ini ya kita bisa bertemu di satu panggung di sini ya. Kebetulan kita punya siaran online yang sama di sini ya. Kita Iya. membicarakan satu momen yang memang luar biasa terkait dengan penjualan Monde City dari Promex Batam City seperti itu. Dan ini membuktikan sebenarnya Pak ya, bahwasanya orang yang datang ngopi, orang yang biasa ngopi hari-hari ke tempat kopi gitu kan, untuk Ya. ngopi, Mhm. mereka merasa sanggup beli. Betul. Nah, artinya apa? Mereka produk Monde City ini ringan banget. Sambil ngopi sambil beli loh. Betul. Benar. Kebayang nggak tuh? Iya. Sambil ngopi sambil beli. Waduh, memang benar-benar terjangkau ya. Beli apartemen loh ya. Iya. Bukan beli kopinya ya. Sambil ngopi sambil beli apartemen. Tuh. Betul, luar biasa. Ini memang satu daya tarik kita. Salah satu selling point dari The Monde City itu adalah payment plan. Ya, jadi dari mungkin di minggu lalu saya sudah jelaskan 10P. Memang yang dibicarakan sama Bro Genius adalah dari sisi payment plan-nya ini. Jadi cara bayar kita itu sangat lunak, 1 jutaan per bulan. Jadi sangat lunak sekali ya. Oke. Dan itu untuk teman-teman yang hadir di Grand Batam City ini, untuk nanya Monde City itu udah ada booth-nya di situ tuh. Iya, karena ketika kita di Labors tuh, kita bagi-bagi, orang udah pada tahu loh Pak. Waduh. Oh ini Monde City ya? Iya. Monde City ya? Monde City ya? Iya. Udah tahu tuh. Dan saya kalau ke sana itu kemarin saya sempat bawa teman juga ke sana. Itu Promex City dan Promex City kan. Seperti itu bro. Karena memang udah ada hijau-hijaunya di situ. Iya. Mirip. Boleh. Iya. Dia bolak-balik sama aja kita ini bro. Orang Promek nih, orang Promek. Iya.
Tapi emang luar biasa banget waktu ada open table di Labers itu ya. Jadi itu bisa membuktikan bahwa Promax itu orang-orangnya memiliki sales skill yang sangat luar biasa sekali. Betul. Mendapatkan training yang sangat luar biasa di kantor agency dari Promax. Nah, ke depan Promax ini visi misinya seperti apa nih Pak? Strategi untuk melakukan penjualan yang supaya tetap terus booming nih untuk teman-teman tim salesnya gitu. Oke, sebenarnya sih Promax Batam City sebenarnya sih sampai saat ini adalah sebuah perjalanan yang tidak gampang ya. Karena yang di mana-mana kita tahu agensi yang bisa berkecimpung di dunia agensi itu kalau misalnya udah melebih 5 tahun tuh betul-betul it's not easy gitu loh. Betul nggak gampang. Apalagi kita yang udah 8 tahun. Otomatis kita memiliki visi dan misi yang udah kita ngeplan. Yang di mana tuh setiap marketing yang udah join sama kita itu mau nggak mau tuh harus kita training dulu. Dan training itu yang kita lakukan adalah langsung dipantau atau dimentorin oleh trainer dari Jakarta. Ya, jadi itu adalah salah satu tujuan dari kenapa kita tuh harus tetap memiliki selling skill yang lumayan. Karena kita udah harus dimentorin oleh beberapa trainer ya. Setelah itu ke depan ya kita akan menjadikan Promax sebagai salah satu one stop solusi. Yang dimana tuh dari segi jualan kita udah berjalan 8 tahun nih. Sekarang kita udah melebarkan sayap kita sedikit masuk ke interior design. Ya nanti ke depan lagi mungkin kita udah masuk sampai ke betul-betul mengerjakan interiornya. Jadi bagi siapapun ibaratnya yang pengen memiliki properti, dengan datang atau menginjak kakinya ke Promax Batam City, solusinya akan kita bereskan. Luar biasa banget. Jadi banyak sekali rencana-rencana ke depan yang sudah dimatangkan ini ya sama Promax ini ya. Dan di Batam ini kan sebenarnya banyak sekali nih proyek yang sedang berjalan gitu ya. Apakah Promax jualan semua proyek nih atau pilih-pilih atau gimana nih? Seperti tadi saya bilang ya, yang pertama jelas pasti pilih-pilih, itu pasti udah jelas. Ya, jadi yang kita pilih itu sebetulnya sih ada beberapa kriteria yang saya harus pahamin sendiri. Sebelum proyek tersebut tuh saya lempar ke tim saya. Jadi ya, otomatis salah satunya yang pertama saya bilang yang garis besarnya adalah saya harus mengenal dulu nih bosnya siapa. Latar belakang perusahaan ini siapa. Nah terus proyek-proyek apa aja yang udah pernah dikerjain. Nah itu sebetulnya dari dua hal ini udah sangat penting buat seorang agent tuh mau jual atau enggak. Karena kalau dari situ udah nggak ada, jujur kita pasti ragu dong. Karena kita servisnya kita ini kan adalah ibaratnya kita bisnis ini adalah bisnis servis ya, bisnis jasa. Kalau misalnya konsumen beli sama kita, ternyata one day nggak diserah terimakan bangunan, yang dicari siapa bro? Pasti kita. Kita duluan sebelum kita masuk ke developernya ya. Betul. Pasti kita dulu nih jadi tamengnya. Nah jadi itulah yang kenapa kita jaga terus ya. Developer mana tuh yang harus kita kerjasama, kita jaga terus dan kita jalin hubungan sampai sekarang. Sehingga proyek yang ke depan mereka yang mereka launching, kita tetap ikutin terus sih. Oke, luar biasa. Jadi tadi kan ada ngomongin harus kenal dulu nih sama bosnya. Nah sama bosnya PGS sudah kenal berapa lama nih Pak Pandu nih? Wah kalau bosnya PGS gak usah ngomong nah. Udah lama sebelum PGS terbentuk. Wah luar biasa. Jangan-jangan ini jualan lu dapat bonus sendiri, diem-diem. Kenal ini. Jadi tahu gua. Tadi ada disinggung juga sama Bro Pandu ya, terkait dengan interior design seperti Bro Pandu ya. Nah itu nama interior desainnya itu apa nih Bro Pandu, kalau boleh kenal nih? Nama interior desainnya Advocado. Advocado ya. Nah ini udah jalan berapa lama nih Bro Pandu? Kita baru jalan sekitar hampir 3 bulan lebih lah. Oke. Masih belum. Iya. Nah, jadi intinya orang kalau ingat alpukat, ya buah alpukat, ingat aja avocado bahasa Inggrisnya. Oh oke. Ya. Jadi kita depannya kan kita gantiin art, seni, jadi Advocado. Advocado, oke. Jadi kalau misalnya nanti Monde City ini udah selesai terbangun, nanti kalau ada konsumen-konsumen yang mau renovasi, bikin interior, boleh dong? Wah silakan welcome. Lewat Advocado gitu ya. Oke, mantap. Kebetulan nih desainer kita hadir sebenarnya di situ. Yang mana? Ini yang pakai topi. Waduh, luar Itu biasa. desainer kita itu benar-benar kita juga pilih-pilih ya. Iya. Pilih-pilih loh. Ini desainer yang baru belajar kemarin sore kita nggak mau. Iya. Kita maunya yang berprestasi. Iya. Beliau berprestasi di BINUS Di BINUS. untuk desain. Jadi benar-benar luar biasa. Ya.
Jadi gak ragu lah kalau untuk desain boleh dah mau Boleh, kayak apa. boleh, siap. Gitu. Pokoknya nanti kalau Modesity ini udah lagi finishing, sudah kita mulai udah rencanakan untuk serah terima ke customer nanti. Salah satu yang mungkin bisa kerjasamanya dengan Advocado ya, untuk kita nebengkan ke situ seperti itu ya. Betul, bisa untuk Pak. kerjasamanya, mantap. Nah, Oke. dan- Jadi kita juga tersolusikan ya, kita mempunyai satu interior designer ataupun perusahaan interior design yang memang benar-benar yang sudah prof yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan interiornya ini ya, Modesity pastinya seperti itu. Iya Ya, betul. yang paling bukan aja Modesity, kita juga ada Permata Residence. Boleh, Pak. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa proyek-proyek yang lain kita seperti itu ya. Nah, mungkin dari Bro Fernando atau dari Junius? Ini Pak. Ya. Sebenarnya kalau nanti kan Permata Resident atau Modesity mungkin kalau udah ada jadi sebagian, Ya. biasa kan ada show unit. Ya, Ya betul. kita aja yang isi. Siap. Kalau itunya. Langsung contoh. Ini bos gua lagi nonton live-nya langsung udah nanti udah langsung langsung Tuh, bikin oke. proposal. Approve ya. Iya, udah kenal lama katanya sebelum PGS terbentuk. Siap. Oke, kalau itunya. Oke, yang penting jangan mahal bro. Oh aman lah itu. Oh. Kan udah kenal ownernya baik juga katanya kan. Oh iya, Udah harga benar kawan, harga kawan. Harga teman ya, harga teman. Harga teman. Iya, siap. Terus Pak, kalau boleh tanya nih, harusnya boleh tanya lah. Iyalah boleh lah. Monde City, Ya, itu 10 tower ya. ya betul. Ini kan ada kabar angin nih. Ya. Tapi nggak Ada- kurang ada angin sih sini. Wah. AC doang sini. Nah, Gimana ya? ada yang pergi survei, katanya Iya. kan tanahnya, udah lihat tanahnya. Ya, lahan ya. Itu emang muat ya 10 tower. Waduh. Kita punya di sana juga bukan kemarin sore, Bro. Oh, iya, percaya saya. Iya. Jadi namanya juga Monde City gitu, Bro. Nah, ini memang 4,3 hektar ya. Memang kita Iya, alokasikan memang untuk 10 tower. Master plan kita itu ya memang 10 tower adanya seperti itu yang memang terintegrasi ya sedemikian sehingga yang kita namakan integrated area atau mixed use development seperti itu. Ya, seperti itu, Bro Junius. Oke, kalau gitu Pak kan, kok 18 lantai gitu, kok nggak buat setinggi-tingginya 50 lantai. Gitu. Oke. Keren tuh. Oke. Baik, kita di Monde City boleh kalau boleh jawab, kita bukan bertujuan untuk nyaingin siapa lebih tinggi, siapa lebih hebat, bukan ke arah sana. Oh, Oke. oke. Kita lebih mementingkan kualitas ya, Oh, bukan oke. quantity. Iya, Bukan quantity tapi quality. Nah, satu, kedua adalah dengan ketinggian yang sampai 18 lantai. Sebenarnya 18 lantai pun itu udah marketing floor ya. Sebenarnya kan untuk project floor kita 15 lantai aja. 15 Ya, lantai karena kita aja. hilangkan angka 4, 13, Oke. 14 seperti itu ya. Nah, tujuan kita itu memang untuk dari ya pasti dari sisi developer pasti hitungan dari nilai ekonomis ya untuk profit margin, dari untuk bagaimana kita memasarkan untuk segmen market Batam ya bisa ke berapa persennya udah kita perhitungkan. Nah, dan baru kita dari luar kota sampai ke luar negeri itu kita segmenkan juga. Nah, menariknya adalah dari 10 tower ini, jadi kita nggak semua itu tipikal aja seperti itu. Jadi ada tower-tower tertentu yang memang itu premium tower nanti akan kita luncurkan juga. Pasti teman-teman agent ataupun dari pengunjung-pengunjung Grand Batam yang sudah tahu tentang Monde City lagi nunggu-nunggu juga seperti itu. Ada tower Iya, premium yang akan kita benar. luncurkan seperti itu. Ya. Tahu. Jadi ada yang memang berbeda nantinya. Ya. Oke, tahu nggak Bapak kenapa saya tanya gitu? Baik, boleh. Karena orang ini tanya, kok 18 lantai aja, jadi nggak cukup jual. Banyak yang belum kebagian. Siap kalau itunya. Terlalu benar juga dikit ya. rasanya. Iya gitu ya. Gitu. Itulah yang kita ngomong limited. Iya, biar orang Limit. penasaran. Yoi. Yang premium masih disimpan lagi ya? Masih disimpan lagi. Kita nggak jujuran habis-habisin. Biar orang penasaran. Masa pandemi, ya masa pandemi kita bisa hajar sampai kurang lebih 1.000 unit itu coba pikir. Nah ini yang menarik. Kita bahkan beberapa developer lain itu bahkan pending jadinya. Pending dalam arti karena kondisi pandemi, pertimbangannya, ataupun memang pertimbangannya itu ya wait and see lah bisa katakan itu ya. Nah tapi kalau kita go ahead, kita
pede, ya kita optimis, apalagi didukung sama agent-agent seperti Promex Batam City ini ya. Yang pada masa pandemi kita waktu itu di Labors waktu itu antara ini boleh ngundang orang apa enggak, kita waktu itu mau pulang waktu itu ya. Benar. Nah, udah ragu waktu itu. Ragu, posternya mau dicetak apa enggak gitu loh, mau jadi apa. Nah ini tapi tetap kita go ahead, ternyata bisa jualan dalam satu hari itu, ya Promex Batam City bisa hajar sampai kurang lebih 20 unit waktu itu. Iya. Nah ini menyatakan menandakan bahwa memang untuk serap marketnya masih ada sebenarnya di Batam. Nah tergantung dari konsep dan produk yang diluncurkan oleh developer itu seperti apa dan bagaimana kita strategi penjualan kita kepada customer, seperti itu aja sih. Ya kalau saya konsepnya seperti itu. Nah kalau yang buat pengunjung-pengunjung Grand Batam Mall ya, terutama ataupun dari teman-teman yang ada di rumah sedang menyaksikan live dari Instagram, yang belum kebagian apartemen The Monde City, bisa berkunjung ke booth pameran kita atau menghubungi Promex Batam City. Iya, seperti itu. Betul, benar. Nah, terus ini kan premiumnya tadi bilang disimpan Pak ya? Iya dong. Kira-kira kapan launching? Mau tahu aja loh. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Kan lo besok sering tanya begitu sama gua. Tapi gua nggak jawab. Padahal udah sering ditanyain sebenarnya. Iya. Ya, Pak ya. Di Instagram gua sering tanya. Gua merasa tersinggung sih jujur. Nah, itu kan balas. Ya. Kita lagi schedule kan, memang ada perubahan di Dena Dalam ya. Di perlantainya memang premium tower yang kita masih keep ini akan kita luncurkan Tahun ini apa tahun depan Pak? ya Gitu aja deh. ini. Gitu aja deh. Tahun Segera ini coming soon pokoknya. Yang menariknya yang premium tower ini kasih sedikit keywords ya. Oke. Semua unit hadap ke laut. Waduh, gimana cara rencangnya kan coba kan? Iya, Nggak ada hadap-hadap lain, semua hadap ke laut coba. Berarti kamar antar kamarnya kaca kayaknya. Wah. Semua bisa lihat laut. Ya. Sea view. Wah, Ya. semua tembus tuh. Benar-benar. Kamu tahu kan, penasaran ya? Kalau gua bilang sekarang kan nanti nggak penasaran lagi kan. Iya, Ya, kita kan selalu kasih kejutan. Tiba-tiba, udah berapa ribu unit misalnya, kan kaget lagi gitu kan. Karena Ayo. ini flagshipnya lah ya. Betul, ya. Bang, udah penasaran nih Promex Batam City, gua udah tahu. Penasaran karena pengen jual, lihat Oh iya, komisinya. komisinya. siap. Iya. Oke. Terus next Pak, ada project lain nggak selain apartemen nih? Ya, ya setelah Monde City maksudnya ya. Memang Iya, kita benar-benar. ya di depan kita ya sudah kita rencanakan ada 2 proyek unggulan juga yang akan kita luncurkan di tahun 2022 awal pastinya. Wah, itu udah ini, spoiler ya, ya spoiler. sudah kita rencanakan. Ya salah satunya sudah kita munculkan di Instagram. Kemarin kita lagi cari vendor. Ya salah satunya udah mungkin buat pengunjung Grand Batam Mall ataupun pemirsa di rumah yang sudah melihat lagi menyaksikan live pada sore hari ini. Kita ada satu proyek yang sangat prestisius juga ya, berada di Batam Center ya. Kemudian lagi satu ada di daerah Golden Prom ya. Nah ini juga sangat menarik. Dua-duanya itu akan menjadi salah proyek unggulan kita yang akan segera kita launch. Sekarang lagi pematangan untuk konsep, semuanya udah bisa katakan matang, tinggal ya finishing sedikit-sedikit aja. Ya tinggal marketing tools ini itu sudah kita persiapkan seperti itu. Nah penasaran kan? Penasaran. Nanti gue lempar ke Instagram, Pak lu Pandu jawab. dari tadi diam nih, ada pertanyaan juga nih pasti nih. Saya lagi mikir gimana cara jualannya nih. Iya, tambah timnya lagi bro. Iya, Strateginya harus dipikirin matang-matang nih. mantap. Iya, Dan semua masih kawasan Batam Center ya. Semua, betul. Pak. Ya, Terus Pak, saya kan ada dengar kabar nih, kan PGS banyak kan proyek kan di Pasir Putih nih. ya, Masuk Kecamatan Bengkong lah ya. iya. Nah, bener gak sih itu bakal kayak pelabuhan itu pindah situ, bener gak sih? Oke. Biasanya developer kan lebih tahu duluan nih ya, kayak gitu. Sebenarnya itu bukan koridor saya untuk menjawab, tapi itu menjadi rahasia umum yang sudah bisa katakan banyak sekali orang tahu ya di Iya Batam. betul, banyak yang ngomong soalnya kan. Pindah atau memang ada penambahan ke sananya ke arah Pasir Putih ya, itu bisa katakan udah
bisa katakan fix, saya pikir seperti itu. Dan untuk pemindahan ataupun penambahan, saya nggak ngomong pindah aja, tapi mungkin yang existing sekarang masih ada, tapi penambahan Iya, misalnya ya. iya. Oke, itu adalah menjadi satu selling point buat kita. Memang juga beberapa developer lain yang ada di daerah sekitar juga udah memakai itu sebagai selling point untuk menjual produknya. Jujur. Benar, Pak. Nah, bukan cuma kita aja. Dan ini kita juga berharap itu terrealisasi segera. Dan untuk buat proyek-proyek kita yang sebagian besar bisa katakan 80-90% di daerah Pasir Putih ini akan benar-benar terdongkrak banget. Jadi buat teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang mempunyai properti di daerah Pasir Putih, ya kita lihat juga infrastrukturnya luar biasa ya sekarang, pelebaran jalan, infrastrukturnya ya. Iya, benar-benar. Nah, ini sudah menjadi satu poin terbesar yang bisa dikatakan orang kebanyakan nyesel ternyata nggak punya properti di daerah Pasir Putih seperti itu Iya, ya. benar, Dulu benar. murah banget ya. Dulu Iya. rukonya cuma sekian tapi nggak dibeli, tapi sekarang begitu jalannya udah mulus begitu, waduh nyesel seperti itu kan. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian bisa katakan yang mempunyai produk properti di daerah Pasir Putih ini ya. Selamat buat Bapak Ibu sekalian memiliki produk yang bisa katakan untuk capital gain-nya itu langsung tiba-tiba melonjak banget gitu. Bangga kenaikan. banget yang punya iya dong. ya di sana. Iya, lu belum beli kan? Belum. Jadi sebenarnya yang belum punya juga bisa masih ada kesempatan sih. Betul, iya. Monde-monde kan banyak di sana, banyak monde-mondenya. Banyak monde-mondenya. Hubungi siapa bro? Kalau mau beli hubungi siapa? Hubungin Penasaran City lah. Siap. Dan Pasir Putih memang perkembangannya kita bisa lihat ya, bagus banget. Iya, ya. betul. Udah jalannya udah lebar, di sana ada sekolah. Iya. Kalau ditambah dengan pelabuhan kayaknya tuh Iya. luar biasa banget sih. Betul, jadi Pasir Putih itu kan dari dulu memang kita udah lihat memang satu titik yang sudah direncanakan menjadi bypass area dari Bengkong, Iya. Sungai Panas sampai ke arah Batam Center ya. Jadi orang Benar. jadi satu bypass itu kayak jalan potong bisa kata kayak gitu ya. Iya betul Nah, Pak. jalan pintas. Nah, ini juga begitu didukung dengan infrastrukturnya sangat mulus sekarang ya. Kemudian juga kita lihat ada ke depan perencanaan ke depan yang kemarin saya juga baca di salah satu media online ya untuk perencanaan nyambung ke Nongsa. Nah, Oh iya, ada jembatan benar, ke benar. Nongsa itu. Ini yang menarik. Nah, jadi kita mau ke bisa katakan daerah pariwisata Batam yang paling diminati oleh orang Batam itu sendiri dan orang-orang dari luar kota. Udah deket banget gitu ya. Iya. Jadi tinggal semuanya bisa dikatakan terpusat di Pasir Putih sekarang. bisa Prime katakan. location ya, Betul. bisa dibilang ya Pak ya. Iya. Benar, dari dulu orang bilang Batam Center benar-benar jadi center dah. Betul. Mau kemana gampang. Tapi Pak, dulu kan Pasir Putih orang takut beli Betul. karena katanya tanah timbun. Nah itu gimana tuh PGS jawab Aduh, tuh Pak? siap. Nah, sebenarnya saya bukan orang sipil ya, tapi saya kemarin sempat dari protokol juga kita ada interview ya Bro Fernando ya kepada salah satu bisa katakan pakar ataupun ahlinya di bidang konstruksi ya. Oh iya saya ada lihat. Ada nonton kan? Pak apa belakangnya Widya Tama ya atau Iya, gitu jadi lah. memang Biasa sih. beliau juga bisa katakan perusahaan nasional yang sudah go public dan bisa katakan hampir semua perusahaan-perusahaan ataupun developer di Batam itu memakai jasa beliau dalam pemancangan tiang lower structure ya. Nah, penjelasan beliau seperti ini. Bangunan tertinggi di dunia ya. Itu aja di atas tanah reklamasi. Wah, ini yang menarik deh. Ini fakta yang orang banyak Fakta nggak yang bisa tahu ya. pungkiri, ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk dia apakah karena lahan reklamasi atau bukan itu sebenarnya bukan menjadi penentu ini kekuatan pondasi ataupun kualitas dari serah terimanya akan menjadi satu masalah, bukan. Sebenarnya adalah dari developernya bagaimana pengawasannya dan kepada kontraktornya ya, kepada kontraktor yang PIC kontraktornya bagaimana mereka melakukan teknik untuk pembangunannya. Sorry Pak. Ya. Bukan karena berapa banyak tumbal proyek ya. Ngeri kali ya. Kok jadi agak mistis ya jadi ya. Jangan-jangan itu bisa bergerak itu berdua. Aduh. Lu lanjut ya bro.
Gua nggak tahan ya kayaknya. Salah jawab jadi tumbal nih. Sebenarnya kalau untuk bangunan di Tanah Timbun itu nggak akan menjadi masalah selama perhitungan dan juga pengerjaannya itu dilakukan oleh yang profesional seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas bersama dengan Pak Andreas Widatama kemarin di protokol episode yang lalu seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Pasir Putih itu sebenarnya tanahnya masih tergolong tanah yang sangat baik untuk pengerjaan pembangunan. Itu mau dibangun bangunan tertinggi di dunia yang kedua pun juga bisa sebenarnya. Cuman yang penting pengerjaan struktur bawahnya itu harus benar kayak gitu. Dan kita tentunya pasti akan memberikan kualitas dan jaminan mutu lah buat investor yang sudah membeli atau berinvestasi di The Monde City. Kayak Sebenarnya gitu. Monde dari pihak Monde City atau PGS pun milih kontraktor pun pilih-pilih ya. Pasti. Bukan yang baru kemarin sore. Iya. Soalnya kalau baru kemarin sore yang kena kita juga sih. Ya kita juga nggak berharap Iya. yang kemarin sore kan. Iya benar. Dan intinya kita sebagai developer di Batam ini juga tetap terus berharap supaya Promax selalu support kita dalam project-project ke depan dan juga mungkin project yang sudah existing sekarang ini kayak gitu lah buat Promax. Nah, ya Kita pun bangga banget ya jualan apa dapat jadi bagian dari proyek Monde City sih. Ya Pak ya. ya apalagi jadi yang nomor 1 gitu kan. Jadi nomor 2 gampang ya, nomor 1 yang susah loh. Mau pertahanin susah tuh. Susah sih, tantangan yang berat nih. Ya. Oke, jadi buat pengunjung Grand Batam Mall yang pengen tahu mengenai project-project dari Puri Global Sukses, ada The Monde City, The Monde Residence, Monde Signatures, dan masih banyak lagi project yang sangat prestisius dan memiliki keunggulan-keunggulannya masing-masing. Boleh mampir ke booth-nya di depan panggung di lantai dasar, dan atau bisa langsung menghubungi ke marketing in-house kami, dan juga jangan lupa hubungin. Promax Batam Promax City. Batam. Iya, bisa cari di mana nih Promax Batam City nih? Promax Batam City ada di Nagoya Pak ya. Ya, dari Nagoya. Kebetulan lokasi kitanya tuh di Nagoya City Walk ya, di lantai 2. Jadi kalian bagi teman-teman yang pengen menanyakan soal seputaran soalan properti, boleh langsung kunjungi kantor kita sih. Oke, lalu ada pesan juga? Oke, sebagai kata penutup ya mungkin karena memang kita dipadukan di sini antara protokol dan Promax. Ini protokol dan maksud saya Popcast ya. Popcast. Nah, protokol ini by Puri, kalau Popcast ini by Promax ya. Nah, saya ingin menyampaikan satu kata penutup buat yang ada berhubungan dengan kantor agent tentunya ya. Nah, buat pengunjung-pengunjung Grand Batam Mall dan ataupun pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live IG dari topik pembicaraan kita pada sore hari ini, jika ingin membeli properti ya, belilah kepada salespersonnya yang trusted, yang bisa memberikan penjelasan yang benar-benar akurat dan memberikan sales after service-nya itu benar-benar sampai ke serah terima dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan yang salah satu yang duduk di sebelah saya adalah prinsipal dari Promax Batam City ini adalah bisa kategorikan adalah perusahaan yang benar-benar sudah memang udah terpercaya, trusted di Batam ya. Dan kami dari PGS ya, dari Puri Global Sukses Tbk, saya mewakili dari developer kami, menyampaikan banyak terima kasih kepada Promax Batam City yang sudah support banget kita dari awal proyek kita dibangun ya sampai dengan yang terupdate sekarang adalah The Monde City. Bahkan Promax Batam City sudah mencetakkan rekornya untuk penjualan fase pertamanya menjadi yang terbaik, bisa dikatakan top sales agency di Batam. Demikian. Pak Pandu mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, yang terakhir dari Promax Batam City, saya mengucapkan terima kasih ya kepada PGS. Bagi para pengunjung Grand Batam Mall dan para penonton-penonton yang ada di belakang layar, bagi teman-teman yang ingin mencari properti-properti di Batam, bisa langsung menghubungi kita dan kita akan memilih ya developer-developer yang terpercaya ya, seperti tadi Pak Edi bilang. Kalau kita udah terpercaya, otomatis ya kita juga harus mencari developer-developer yang terpercaya juga. Salah satu seperti PGS. Jadi kita juga akan memberikan service dan pelayanan yang terbaik sehingga apapun properti manapun yang akan dibeli oleh para konsumen bisa serah terima tepat dengan waktunya.
Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih buat Popcast dari Promax Batam City telah berkolaborasi pada hari ini dengan protokol. Nah, ini ada juga sedikit kenang-kenangan nih dari protokol nih. Iya, sama nih ya. Kita tukeran jadinya. Ini tuker kado jadinya.